Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat air hujan dimanapun berada. Saat ini kami berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Menarik kita jalan jauh-jauh ini ternyata kita diundang oleh Bu Nana, salah satu dosen pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin. Nah Bu Nana nih, Bu Nana silahkan memperkenalkan diri dulu dan apa sih sebetulnya yang melatar belakangi mengundang sekolah air hujan ini untuk datang di Unhas ini gitu. Halo, saya Nana. Saya dosen FKM Departemen Kesehatan Lingkungan. Jadi dulu ceritanya, Bu, ingat saya pernah ikut course yang online. Nah, tokoh-tokohnya itu narsumnya adalah tokoh-tokoh lingkungan. Salah satunya Buning. Tuh, jadi melihat apa menerima materi itu saya jadi tertarik datang langsung melihat langsung ke sekolah Banyu Bening. Jadi begitu ada kesempatan saya di ke Jogja, saya langsung singgah di Sleman, melihat langsung sekolah. Dan ketika melihat sekolah itu dengan eh, apa istilahnya luar biasa menurut saya, dan saya langsung berpikir ini harus saya sebarkan di Makassar. Nah, awalnya tentu saja di kampus di mana saya berkiprah, maka itu sudah langsung jadi cita-cita saya. Suatu hari saya harus bawa Ning ke sini. Tuh, maka diskusi dengan teman-teman dan sekarang kesempatannya mau bawa Bening untuk membawa insight dan pencerahan buat teman-teman di sini seperti saya mendapatkan pencerahan ketika saya ke Sleman diskusi dengan teman-teman di sana. Jadi Bu Eh, Ning selamat datang. menarik loh. Yang menjadi menarik adalah beliau ini, Dr. Nana ini adalah salah satu pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Direktorat di Departemen Kesehatan Kesling, lingkungan. Kesling ya. Ini tentulah kaitannya erat sekali dengan air dan ini berpikir tentang air hujan. Potensi air hujan sendiri di Makassar ini kan tentu juga luar biasa yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik kira-kira begitu. Nah, lain lagi nih ceritanya ketika sebuah kampus yang dengan kelembagaannya mengundang kami karena rata-rata mereka mengundang itu secara personal belum berani secara Izin. kelembagaan gitu. Nah, dengan misi yang ingin menyebarluaskan ini tentu sesuatu yang menarik karena kampus ini pusat anak-anak belajar, mahasiswa belajar yang tentu agen of change yang luar biasa agar hari ini dapat insight baru tentang air gitu. Nah, ini sebetulnya yang jadi rencana ke depan setelah pasca ini apa, Bu? Rencana strategisnya terkait dengan pengembangan istilah pengembangan campaign air hujan ini di wilayah Makassar tentunya di wilayah Sulawesi Selatan atau mau dikembangkan tempat lain yang dimulai role model itu ada di Unhas ini gitu. Iya, jadi rencana awal ini kita hari ini sama beberapa hari ke depan kita bikin percontohan di sini kecil-kecilan dulu. Saya mau kasih lihat ke pimpinan fakultas kita bisa seperti ini loh. Harapannya itu akan disebar ke seluruh bangunan yang ada di fakultas Mhm. dan nanti bisa rektor lihat. Harapannya rektor juga bisa menduplikasi ke seluruh kampus. Dan kalau ini Unhas bisa jadi contoh buat institusi lain, itu sungguh luar biasa. Kita bisa bikin policy brief juga nanti untuk ke pemerintah supaya ini bisa disebarluaskan. Nah, kemudian terkait sama tadi yang singgung Bu Ning mengenai mahasiswa sebagai agent of change, kami di sini ada program rutin yang masuk dalam kurikulum yang namanya pengalaman belajar lapangan, di mana Mhm. mahasiswa itu tinggal 2 minggu di desa-desa. Gitu. Nah, salah satu itu eh, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Nah, dari ada salah satu jadwal yang 2 minggu itu adalah intervensi. Maka Mhm. eh, kemarin kami diskusi ingin memasukkan istilah ini sebagai salah satu program intervensi Mhm. mahasiswa Kesling Mhm. di pengalaman belajar lapangan itu. Mhm. Jadi mahasiswa mudah-mudahan bisa jadi TOT gitu ya kita ajarkan, Mhm. terus mereka yang menyebarluaskan Mhm. di masyarakat. Bismillah, Bismillah. Artinya ini menjadi masuk menjadi materi Ya, tambahan
ketika mahasiswa pembelajaran di lapangan, kira-kira begitu. Nah, ini kan menarik bahwa memang mau kita punya komitmen nih hari ini bahwa ke depan kita menyebarluaskan ini terkait nih Bu. Ini counseling kesehatan lingkungan tentu tidak jauh-jauh ketika kita bicara dengan perubahan iklim saat ini itu. Ini bagaimana ini? Apakah ini juga menjadi saat ini menjadi waktu yang tepat menjawab isu-isu strategis terkait dengan perubahan iklim yang terjadi? Iya, benar Bu. Ini kan sering kemarin juga Bu, waktu kita di bawah itu lagi ada kuliah umum pemateri dari Belanda tentang climate change. Gitu. Jadi di kelas-kelas kan kita juga mengajarkan tentang itu, tapi kan hanya sebatas teori. Nah, jadi hari ini melalui ini gitu kita akan mengajak mahasiswa dan teman-teman tentu saja semua di fakultas ini untuk sama-sama mengambil aksi untuk uh, itu ada tindakan nyata begitu peran kita untuk climate change itu tuh karena kita juga akan mengajarkan ke mahasiswa mengenai bagaimana kita mencapai SDGs gitu. Nah, jadi ini juga bisa jadi langkah awal, bukan langkah awal sih, langkah kesekian ya setelah mengajarkan mahasiswa masuk dalam kurikulum mengajarkan mahasiswa, tapi hanya sebatas teori. Nah, ini langkah nyata kita untuk berkontribusi mencapai SDGs dan berperan serta di climate change. Nah, yang menarik nih, ternyata Bu Nana ini luar biasa ya, mampu meyakinkan intern di SKM ini, kira-kira begitu ya. Itu kan tentu luar biasa. Nah, ini yang terakhir nih. Ini pingin closing statement nih. Air hujan ini kan selama ini belum ditolak sebagai satu solusi itu di beberapa wilayah kita yang terkait dengan problem air. Apa nih closingnya nih terkait dengan pengelolaan air hujan ini? Selama ini yang saya lihat di teman-teman ada banyak stigma negatif tentang air hujan. Gitu. Padahal dibanding air tanah yang selama ini kita jadikan sumber air minum, sumber air bersih, mana yang lebih bersih sebenarnya? Air dari langit atau air dari tanah? Nah, jadi mari kita manfaatkan air hujan sebagai sumber air kita sehari-hari. Ada anugerah dari langit yang selama ini luput kita manfaatkan. Saya ingin mengajak teman-teman melalui bantuan dari Buni untuk memanfaatkan anugerah gratis dari langit ini untuk kemaslahatan kita bersama, kemaslahatan umat, kemaslahatan bumi, lingkungan yang selama ini sudah tercemar tuh, dan airnya habis karena kita apa itu namanya kita eksploitasi sesuka hati gitu. Mari kita sama-sama berkontribusi. Ya, terima kasih Bu Nana, luar biasa. Kita manusia ini di bumi hanyalah tamu, maka selayaknya kita menjaga fasilitas yang ada termasuk air di dalamnya, karena bicara air adalah bicara tentang keberlangsungan semesta ini. Mari kita muliakan air ini, kita kelola dengan baik agar terjaga peradaban ini untuk era-era generasi mendatang. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih Bu Nana. Ini sesuatu yang luar biasa. Semoga ini juga nanti diikuti oleh teman-teman di lembaga lain. Yuk kita sama-sama. Kita kembali bahwa kita harus menjaga semesta ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam air hujan.